Para sahabat, karena ada revolusi industri 4.0 lalu para teknokrat, para akademisi impor itu bikin istilah desa 4.0 atau desa digital, desa smart dan sebagainya. Itu hanya teori resep lagi-lagi ya. Atau dia hanya ya itu otak-atik para teknokrat bikin indikator lalu ditempelkan ke desa. Nanti jadinya adalah desa smart atau smart village atau digital village. Itu teori resep atau ya merek dagang lah. Saya sangat sebel dengan kayak begitu ya. Bukan berarti saya anti digital, bukan. Digital itu ya dipakai aja tapi nggak usah dibikin label-label begitu. Ya memang desa harus maju, harus cerdas begitu ya. Tapi tidak perlu ada label. Itu kekuasaan itu kalau label itu. Untuk menandingi Desa 4.0, saya itu punya catur sakti desa. Ini mengadaptasi, mengembangkan Trisakti Bung Karno. Bung Karno bilang ya, berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian secara budaya, dalam budaya ya. Nah lalu pada sidang paripurna RUU Desa 18 Desember 2013, Ketua Pansus Kiai Ahmad Mukowam itu menyampaikan catur sakti desa. Bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, ya bisa juga berdikari secara ekonomi, kemudian bermartabat atau berkepribadian secara budaya. Ya. Jadi ini bertenaga secara sosial ini memang ini landasannya. Kalau orang sosiolog bilang namanya modal sosial. Termasuk ini juga disebut sebagai ketahanan sosial. Nanti kaitannya dengan desa yang tangguh. Nah itu ciri khas ya modal sosial itu. Ini sebuah kolektivitas bersama ya untuk menolong dirinya sendiri, self help, termasuk juga menjadi bagian dari pembentukan tatanan sosial. Ya termasuk saya kira gotong royong, sambatan, solidaritas sosial, kohesi sosial, pokoknya yang sosial-sosial itu termasuk dalam kategori ini. Ya, itu banyak orang yang bilang soal kearifan lokal. Banyak lah, karena kearifan lokal itu ya di satu sisi dia sebagai representasi. Maksudnya begini, program apapun yang masuk desa kalau atau masuk ke masyarakat kalau anti pada kearifan lokal, pada modal sosial itu ya gagal begitu. Karena itu banyak orang ini direpresentasikan, kalau Anda mau masuk ke desa, mau masuk ke masyarakat, ini loh jangan lupakan ini, modal sosial kearifan lokal itu. Dan memang di sisi lain dia menjadi romantis. Kita boleh harus mengangkat tenaga sosial, modal sosial, kohesi sosial, solidaritas sosial, itu menjadi lapis yang paling awal ya. Tapi nggak boleh romantis. Kalau romantis itu mengisolasi nanti. Bisa disuruh modal sosial, terus disuruh arif, terus ya. Isolasi sementara yang ekonomi politik itu ya pesta, prasmanan itu, madang terus gitu ya. Itu menjadi dunia yang terpisah. Yang satu yang ekonomi mengalami kapitalisasi, yang sosial itu mengalami isolasi, tidak ketemu. Dan seperti Francis Fukuyama itu kan menunjukkan bahwa social capital, modal sosial itu bisa menjadi kekuatan untuk menumbuhkan modal ekonomi dan modal politik, termasuk tentu demokrasi gitu ya. Tapi kita juga bisa tunjukkan ada missing link. Missing link itu artinya ya kita masyarakat itu punya modal sosial yang banyak, punya kawanan dermawan secara sosial, tapi itu tidak begitu ngefek dalam ekonomi.
Artinya modal sosial itu tidak mengalami transformasi menjadi modal ekonomi. Ya itu missing link itu, misteri itu. Saya kira penting untuk dipecahkan. Ada juga teman saya yang pernah mengatakan bahwa ini hasil riset disertasi, temuan, petani di desa itu bisa bekerja sama tapi tidak bisa berusaha bersama. Itu sama ya, jadi modal sosial itu sulit mengalami transformasi menjadi modal ekonomi. Dan itu tantangan bagi para sosiolog gitu ya. Makanya jadi sosiolog itu yang sosiologis. Jangan sosiolog kok hanya ngitung angka terus. Kayak bapaknya Augusto Comte itu udah ketinggalan zaman tuh. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah berdaulat secara politik. Itu baik desanya maupun rakyatnya. Jadi rekognisi itu ya berdaulat secara politik. Jadi artinya kalau istilah Ari Sujito itu kan ada rekognisi otorisasi atau rekognisi subsidiaritas. Artinya desa itu punya otoritas, punya hak otoritas untuk mengambil keputusannya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dan kewenangan yang dimiliki itu tentu nanti akan terkait dengan kepentingan masyarakat setempat. Itu berdaulat secara politik dan kemudian berdaulat secara politik dari sisi rakyat ya demokrasi. Jadi rekognisi harus pakai demokrasi. Nanti demokrasi juga kaitannya dengan partisipasi. Nanti bisa timpang ya, rekognisi tanpa demokrasi itu kan membentuk kekuasaan monolitik. Tetapi kalau demokrasi tanpa rekognisi ya itu percuma aja. Jadi ya cuma nanti itu dalam literatur namanya trickle down democracy. Demokrasi yang diteteskan dari atas. Orang ngomong kebebasan, transparansi tetapi tidak sesuai dengan konteks lokal. Nah, itu repot. Demokrasi lokal itu bukan hanya demokrasi copy paste. Demikian juga dengan demokrasi desa itu bukan hanya demokrasi copy paste dari Jakarta ke lokal. Itu namanya demokrasi prosedural. Demokrasi esensialnya antara lain ya terletak pada komunikasi dan deliberasi dalam musyawarah desa itu. Kemudian yang ketiga, berdaya berdikari secara ekonomi. Nah ini yang berat nih. Ini tantangan luar biasa ini. Jadi bagaimana mengangkat hajat hidup orang banyak menjadi capital ekonomi gitu dan menjadi basis bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Nah ini yang repot nih. Jadi kalau orang ngomong ekonomi ya itu kapitalisasi dan bukan miliknya masyarakat setempat. Dan masyarakat setempat cenderung diisolasi. Termasuk pembangunan desa juga mengisolasi desa juga. Jadi hanya ngomong bagaimana bikin gapura, bikin ya nggak mutu-mutu itulah. Jadi tidak berkuasaan itu ya, pemberdayaan itu nggak muncul dari sisi ekonomi itu. Ya gitu-gitu saja. Ya, stagnan lah. Pada umumnya begitu. Ekonominya menjadi subsisten. Nah, oleh karena itu ini penting nih yang berdaya secara ekonomi ini. Makanya kalau kita ngomong dana desa ya pendekatannya jangan belanja melulu. Tapi harus dengan ini ya, daya ungkit, invest ya. Yang mengantarkan desa itu bisa menjadi bangkit, punya energi kinetik untuk bangkit. Nah, ini kurang diperhatikan. Pokoknya intinya cuma ngomong dana desa itu do and don't. Apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan, dibelanjakan. Itu aja. Itu hanya plunglap lah istilah orang Jawa itu. Ya nyemplung baru itu hilang. Lalu yang keempat berkepribadian atau bermartabat secara budaya. Ya artinya budaya menjadi pendekatan, ya penting itu, menjadi nilai, ya, menjadi spirit, cipta rasa karsa lah gitu ya kata Bapak Antropologi Indonesia Profesor Kunchara Ningrat. Budaya itu penting juga, jadi tidak hanya yang sosial, tapi sosial itu kan landasan nih untuk pergaulan sosial. Nah budaya itu diekspresikan dalam bentuk sikap, karya, dan sebagainya. Yang sering muncul itu kan begini, ya kalau desa dikatakan miskin itu kan malu tuh, yaitu artinya berkepribadian. Tapi kalau mau dapat bantuan ya rame-rame untuk mengatakan kami miskin. Saya juga menemui di berbagai tempat.
Kami nggak mau, Pak. Ini berdasarkan indeks itu ya, indeks desa ini sebenarnya sudah dari sisi skor sudah mandiri, tapi kami nggak akan tetapkan menjadi mandiri. Kenapa? Ya, nanti nggak akan dapat uang nanti. Artinya kalau mandiri nanti akan dilepas. Pokoknya kalau mau dapat uang, memiskinkan diri. Nah, itu termasuk salah satu contoh yang tidak bermartabat. Jadi martabat itu ya, itu konsep yang luar biasa lah. Itu bisa ditempelkan di mana-mana. Itu saya kira mencakup soal integritas, ya, soal harga diri, gitu. Menjunjung tinggi. Jadi bukan pragmatis apa-apa, pokoknya yang penting apa yang gampang dilakukan. Itu tidak akan menjadi desa yang hebat lah, ya. Jadi itu empat catur sakti ya, itu penting ini, jadi dihadirkan. Jadi artinya ya kalau kita mau ngomong desa yang sejati, yang sesuai dengan undang-undang desa itu yang di situ. Tetapi kalau yang menyimpang dari undang-undang desa ya atau anti desa, itu ya dana desa. Ya, dana desa itu ya akhirnya hanya jadi belanja, jadi stunting, jadi ya hanya sia-sia, hanya menjadi pertunjukan. Udahlah, nanti sejarah akan membuktikan itu dan secara Orde Baru sudah memberikan contoh. Yang proyek-proyek kayak begitu itu ya nanti itu akan apa, istilahnya membangun istana pasir lah atau Plung Lap tadi, ya. Saya kira demikian.